Oke, sobat semuanya, saya sengaja tidak live karena berantakan, ngantuk. Sengaja saya bikin covernya ini Basudeva Krishna, kemudian Leonardo da Vinci, dan Leonardo Fibonacci ini. Bukan fisikawan, matematikawan dari Italia yang menemukan deret Fibonacci. Kemudian Leonardo da Vinci, kita tahu semua, pelukis terkenal yang begitu banyak karyanya yang masih misterius, rahasianya banyak sekali di dalam lukisannya. Saya menemukan ada keterkaitan antara 108 gigi yang di dalam cakra sudarsana milik Krishna ini dengan dua tokoh ini. Kita lihat ya. Oke sobat semua, sekarang kita kembali ke angka 108 di dalam bidang matematika, geometri, tapi nanti ujungnya akan tetap ke kehidupan, ke biologi juga. Jadi di dalam lingkaran itu kalau kita bentuk sudut 108 derajat interior itu akan menemukan bentuk pentagon atau segi lima sama sisi. Nah, kita sekarang coba cari 108 itu dibandingkan dengan garis horizontal, artinya garis lurus 180 derajat kalau garis lurus itu. Jadi kan kita lingkaran itu mau kita buka menjadi garis datar agar terbuka lingkarannya itu, maka dia akan sudutnya akan menjadi 180. Nah, perbandingannya 180 ini dibagi dengan 108 itu adalah 1,66667. Ada apa ini dengan angka ini? Oke sobat, ini kita akan tadi mau nyari angka 1,66667 tadi itu seperti apa, dari mana sebenarnya, atau persamaannya di mana. Ternyata setelah saya cari-cari persamaan atau rumus-rumus di matematika itu ada namanya deret Fibonacci, yaitu satu deretan angka yang diperoleh penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi misalnya itu di kolom nomor tengah itulah deret Fibonacci itu, jadi angka 5 itu misalnya didapat dari penjumlahan 3 dan 2, begitu seterusnya. Nah, deret Fibonacci ini kemudian dikembangkan menghasilkan golden ratio namanya, atau rasio emas. Ini banyak disebut sebagai konstanta ilahi. Jadi banyak ilmuwan mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu skema pertumbuhannya mengikuti rasio emas ini. Nah, rasio emas itu didapat dari satu angka Fibonacci itu dibagi dengan angka sebelumnya, itu jatuhnya di 1,618 konstantanya. Tapi yang aneh adalah deret rasio emas itu yang paling tinggi adalah di deret kelima. Jadi 1,66667 itu di deret yang kelima. Ini gimana ini? Nah, ini saya mau menganalisa. Bahkan Leonardo da Vinci pun dengan sketsa Vitruvian Man-nya ini menampilkan rasio emas juga.
Jadi kalau dilihat gambar aslinya, sketsa Vitruvian Man ini dari karya Leonardo da Vinci ini adalah gambar proporsi sempurna manusia di dalam satu lingkaran, dan di dalam bujur sangkar. Di situ akan kelihatan titik pusatnya itu berbeda. Kalau berdasarkan lingkaran, maka titik pusat dari lingkaran itu, manusia itu adalah di pusarnya. Sementara kalau dalam bujur sangkarnya, titik pusat Vitruvian Man ini adalah di lingganya. Nah, konstanta pi-nya didapat dari perbandingan antara jari-jari lingkaran dengan jari-jari bujur sangkar tadi. Itu hasilnya adalah pi 1,618. Nah, ini kalau kemudian kita hubungkan dengan 108 tadi, pentagon tadi, maka tidak ada titik 5 titik di pentagon itu yang bersinggungan dengan ujung dari foto manusianya itu, gambar manusianya itu tadi. Nah, ini proporsi proporsi emas tadi, rasio emas tadi. Coba di searching juga sendiri, coba semua bahwa semuanya itu mengandung konstanta pi tadi. Rata-rata jarak tubuh manusia itu dikategorikan sebagai golden ratio tadi. Jadi seperti ini, jarak antara pusar dan lutut tuh 1,618. Kemudian jarak dari pergelangan tangan dan siku 1,618. Semuanya seperti itu. Inilah yang disebut dengan golden ratio yang didapat dari deret Fibonacci, dan secara spesifik sama dengan 108. Oke, jadi semakin menarik kan, 108 cakra sudarsana. Ternyata 108 juga udah disimbolkan oleh Leonardo da Vinci maupun Leonardo Fibonacci dengan konstanta pi atau rasio emas, golden ratio. Dan semua semua ilmuwan meyakini bahwa pertumbuhan atau bentuk kehidupan itu didasarkan pada rasio emas itu, baik itu alam semesta, bunga, tunas tumbuhan, badai, gelombang laut, maupun pertumbuhan janin dan sidik jari kita pun sepertinya yang menjadi dasar adalah 108 atau 108 cakra sudarsana.